Nah kita juga, nah baru setelah kita ajak dialog panjang, nah ternyata itu ada perjanjian. Oke. Jadi perjanjian ini kalau dalam bahasa Islam itu ada jin nasab, jin turunan. Dia akan menjaga kepada anak sekian. Nah jadi dia itu kalau habis ngadakan ritual itu biasa sekali makan tuh ayam 7 ekor. Itu makan. Tenaganya kuat. Pas kita akhirnya ngobrol segala macam, nah itulah dia cerita. Ternyata saya baru dapat ini nama ilmunya itu adalah cicak hijau. Cicak hijau. Nah, cicak hijau. Jadi cicak. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Alal. BF sedang horor kari alias ngopi horor. Kita ini masih bersama Ustadz Febri. Masya Allah. Ustadz Febri. Ya gimana, sehat? Alhamdulillah. Kita kunjung-kunjung lagi nih. Boleh, channelnya boleh horor, tapi kondisinya tetap happy. Tetap di suasana healing kita ini. Wah, Ustadz Febri, mohon maaf nih. Kita pernah ngobrol-ngobrol, Ustadz Febri ini pernah dulu bahasanya ya ada terapi ruqyah. Betul. Nah kalau nggak keberatan, Ustadz Febri bisa nggak cerita-cerita sedikit itu mungkin kisah-kisah waktu itu handle pasien-pasien ya. Ikutin terus ya. Wah seru nih kayaknya nih. Monggo Pak. Ya jadi gini, mindset tentang masyarakat Indonesia tentang jin atau tentang hantu. Ya, ini kita selalu mindsetnya itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan dan bahkan terlalu didramatisir. Makanya saya bikin anekdot. Ya, kalau mau melihat pendapatan per kapita masyarakatnya dunia itu bisa lihat dari jinnya. Bukan GDP ya? Kan? Bisa dilihat dari jinnya. Dari jinnya. Nah, kenapa? Dulu saya pernah buat contoh nih di Arab Saudi. Jin itu tinggalnya di mana? Lampu Aladin, ya kan? Emas. Gosok-gosok dulu ya. Udah itu sepatunya emas. Hebat kan? Berarti karena kehidupannya. Terus Cina, pampir, pakai mobil mewah, ya kan? Tinggal di castle segala macam sama. Enggak loncat aja Pak Ustadz ya. Eropa juga sama kan? Nah, tapi di Indonesia coba lihat jinnya. Rambutnya compang-camping. Kurang sampuan kali ya. Udah gitu tinggalnya di rumah tua. Nah, jadi pendapatan per kapita kita bukan mention ya, bukan mention ya. Nah, artinya gini. Dalam pengalaman ketika kita munculkan ruqyah di Indonesia tahun 2002, dalam satu wadah dulu ada namanya majalah gaib, mengimani yang gaib sesuai dengan syariah. Nah itu memang banyak kisah yang bagi orang awam itu menyeramkan, tapi bagi kita ini adalah pembuktian. Ya, ini konteksnya berbeda. Bagi orang awam melihat ada pasien ketika dibacakan Al-Quran, mungkin kita juga sama. Saya juga baru lihat pada saat itu. Ketika dibacakan Al-Quran, tiba-tiba dia merayap di tembok. Ya, merayap di tembok. Nah, terus dia langsung turun, mukul salah satu peruqyah. Akhirnya sempat rusuk pas terapinya itu patah. Karena pukulannya keras sekali. Nah, karena dia merayap di tembok. Dia ngerayap di tembok, pas kita kejar, bacakan Al-Quran, dia masih bisa merayap kemana-mana. Jadi, bagi kita ini kan sesuatu yang unik. Ya, tapi kalau orang awam, wah ini serem nih, begini, gini. Iya. Nah, tapi ternyata pembelajaran yang berharga, sehebat apapun mereka, ketika kita menghadapi ini kata kuncinya. Orang kadang ketika melihat ada penampakan itu takut, maka jin bisa menguasain kita. Tapi ketika kita menghadapi penampakan itu berani, maka jin itu akan lari. Nah, maka dengan keberanian kita, maka dia mulai menciut, melemah. Nah, akhirnya sampai dia sadar. Pada saat dia sadar, ya, dia langsung cerita, dulu Ustadz, ibu saya itu suka ritual di Gunung Merapi waktu hamil. Ya. Waktu hamil orang tersebut. Jadi kadang makan tanah kayak tanah liat itu dia makan karena memang kepercayaannya seperti itu. Akhirnya punya kesepakatan. Jadi perjanjian kepada bangsa jin itu nggak ada yang gratis. Oh gitu. Ya kita seolah-olah kan wah udah nggak apa-apa kita pengen pesugihan, pasti ada sesuatu nih. Waduh. Ustadz sebelumnya mohon maaf nih. Ini pembahasannya semakin tegang nih ya, biar nggak terlalu tegang nih. Kebenaran kita kan di kafe kebun. Nah, ini sesuai dengan judulnya ngopi horor. Tapi kopinya dong. Betul. Ini ada namanya es kopi kebun ya, Mas. Ya kopi kebun. Pak Ustadz sendiri tapi perlu diaduk dulu. Oh, ini diaduk itu dulu. Gula arennya di bawah. Sengaja nih nggak diaduk ini. Warnanya bagus nih, gradasinya bagus ya, diaduk-aduk dulu nih. Waduh. Wah, Pak Ustadz sendiri kopi hitam nih. Iya, kopi hitam. Nah, ini es kopi kebun ini salah satu andalannya. Bismillah. Diminum Mas? Ya, silakan. Mantap.
tadi ada introduction, suara motong kepret-kepret dikit ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi bukan suara penampakan. Oh, suara karena penampakan. ini kan kita bicara yang serem-serem nih. Monggo Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Ya, ya. Jadi memang pasien itu memang unik, ya. Dan memang kenapa? Setelah ibunya tadi ritual, lahirlah anak tersebut. Nah, anak ini juga jadinya unik, banyak kelainan. Ya, istilah banyak kelebihan lah kalau orang awam bilang ya. Indigo lah ya. Indigo, banyak kelebihan-kelebihan. Nah, sampai dia dewasa, tinggallah di Bogor. Nah, itu setiap ada orang kerasukan, dia duduk aja, jin yang kerasuk itu langsung kabur, takut. Karena jin yang ada dalam tubuh dia lebih kuat. Oh. Nah, sehingga dia selalu dipanggil. Ya? Dia selalu dipanggil kalau ada apa-apa, dia dipanggil segala macam. Nah, singkat cerita, dia penasaran tentang dirinya. Oke. Ya, ketika dia penasaran, dia mulai ikut kajian-kajian. Dia penasaran ini ada apa terhadap diri saya. Nah, ketemulah waktu itu sama saya hanya katakan, bisa baca Al-Quran, bisa Ustaz. Coba tatap huruf-huruf Al-Quran, pas gitu ditatap langsung Al-Quran itu dilempar. Nah, langsung dilempar, nah, akhirnya dia langsung reaksi keras. Nah, dia langsung ngatain bahasa Jawa kuno yang kita sendiri bingung. Nah, dia tulis bahasa Sangsekerta, itu luar biasa. Nah, kita juga, nah, baru setelah kita ajak dialog panjang, nah ternyata itu ada perjanjian. Oke. Jadi perjanjian ini kalau dalam bahasa Islam itu ada jin nasab, jin turunan. Dia akan menjaga kepada anak sekian-sekian. Nah, memang kelebihan luar biasa. Kalau kita dalam konteks kacamata manusia, kelebihan itu luar biasa. Kalau dia mau jadi istilahnya paranormal, ini paranormal terbaik nih. Sakti lah ya. Terbaik karena di dengkotnya nih yang ikutnya kan. Nah, jadi dia itu kalau habis ngadakan ritual itu biasa sekali makan tuh ayam 7 ekor. Itu makan. Tenaganya kuat. Jadi dia nggak kuat 7 ekor. 7 ekor. Badannya kurus. Seekornya nggak kuat. Nah, badannya kurus. Makannya 7 ekor. Udah gitu juga biasa kalau kerja itu nasi juga itu berapa kilo sekali makan. Jadi dia bingung. Ya, dokter sendiri ketika periksa dia bingung dan akhirnya dia bilang ini ada keanehan-keanehan. Maaf, jadi nggak kayak film yang itu tuh Pak ya, yang makan taunya 10 tusuk apa ya, 10 porsi taunya bolong gitu, kurus. Betul. Bukan kayak gitu ya? Enggak, kalau ini betul orangnya kurus tapi ternyata itu. Jadi dia setiap mau makan kalau baca doa itu nggak bisa. Jadi dia seperti lupa aja kalau udah dimakan tuh di hadapan tuh dia seperti udah khilaf aja gitu makannya. Tapi memang fisiknya dan tenaganya kuat. Oh, dan itu perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki perempuan. Laki-laki. Nah, makanya pas kita akhirnya ngobrol segala macam, nah itulah dia cerita. Ternyata saya baru dapat ini nama ilmunya itu adalah cicak hijau. Cicak hijau. Nah, cicak hijau. Jadi cicak hijau itu dia bisa merayap di tembok. Oh. Ya, merayap. Keadaan sadar apa maaf sedang dirasuki? Ya, dia bahasanya hampir membedakannya sulit antara sadar dengan tidak. Karena sudah mendominasi. Ya, jadi jin itu sudah mendominasi dalam dirinya. Ya, jadi dia itu sulit dibedakan karena ya kadang dia jin itu seolah-olah memberikan fatwa, memberikan nasihat yang baik. Ya, jadi kadang orang juga mendengarkan, tapi syaratnya tadi nyediain ayam. Tapi maaf, dia berarti bukan jin muslim berarti ya? Ya, sekarang kalau kita bicara jin muslim konteksnya, jin muslim itu kalau mau masuk ke dalam tubuh manusia itu pasti muslim yang munafik. Yang fasik, karena dia tahu ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia ini sudah melanggar dari hukum syariah. Nah, maka jin muslim itu tinggalnya hanya di masjid dan di atap rumah kaum muslimin. Iya, dia nggak bisa sembarang masuk ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia berarti dia munafik atau fasik. Ya, makanya ini terlepas dia agamanya apa, tapi yang pasti ya ini menjadi hal yang istimewa bagi orang awam. Karena gampang, orang yang kerasukan dudukin sembuh, orang yang terkena sihir sampai keluar lendiran tangannya dia datang sembuh. Ya. Nah, karena apa? Semuanya tunduk. Tunduk. Nah, pas akhirnya dia bilang saya mau tobat Ustaz. Nah, udah kalau mau tobat silakan. Nah, tiba-tiba pas dia mengatakan mau tobat itu, yang dia ambil adalah buku yang tanpa dia sadarin setiap malam Jumat tertentu dia tuh nulis buku. Jadi kayak kitab mantra-mantra bahasa Sangsekerta itu dia tulis. Nah, dia nyerahkan itu. Nah, pas saya bakar kitab itu dia langsung guling-guling seperti terbakar, badannya itu kayak terbakar semuanya. Jadi kayak gosong, dia langsung keluar. Nah, dalam perutnya itu dia seolah-olah dia ngeluarin benda-benda pusaka banyak. Ya, saya minta maaf. Nah, karena apa? Itu perjanjian dia. Itu perjanjian. Bukan dianya, ibunya dulu. Perjanjian ibunya dulu. Jadi akhirnya disebutkan semuanya, nama-nama ini semuanya, ada kujang, ada tombak segala macam dia keluarkan semuanya. Nah, itu saya menterapi beliau itu lebih dari 2 tahun. Waduh, 2 tahun. Lebih 2 tahun. Nah, kenapa? Karena jin yang biasa membantu tidak mungkin dilepas begitu aja. Hati-hati nih, makanya hati-hati. Ini berarti termasuk
orang bilang khadam. Ya. Jadi khadam itu khadim, artinya yang membantu. Ya. Khadimat, jadi pembantu. Nah, ini terlepas ini kan ada jin muslim, ada ini yang pasti itu adalah jin yang membantu. Kembali kepada hukum asal di dalam surat Al-Jin ayat ke-6 itu ada jin laki-laki, jin muslim segala macam, itu semuanya itu kita tidak boleh bekerja sama. Ya kan? Ya, itu terlepas dari itu. Nah, tapi yang pasti kita menanganin dia itu butuh waktu 2 tahun. Karena udah keluar tiba-tiba dia nanti sakit-sakitan, ekonominya drop, akhirnya jin itu membisikkan lagi. Udah, Kak, saya izinkan balik lagi supaya ekonomi kamu muncul. Dia tergoyang lagi, balik lagi. Jadi seperti itu, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Bisikan ya. Terus dan seolah-olah dengan dia masuk lagi, kelebihannya lebih ini lagi. Sampai dia jadi tukang ramal. Nah, dulu ketika Jakarta mau banjir besar, dia sudah kasih tahu. Nah, jadi dia ngabarin saya, ngabarin ke orang-orang semuanya. Ya, waktu malam itu saya tiba-tiba bangun tidur, posisi saya ada di sungai di Kebon Raya, padahal saya tidur di rumah. Nah, itu tiba-tiba ada air, katanya pagi-pagi itu banyak ngelewatin saya. Nah, ternyata saya pas lihat nggak ada air. Nah, seminggu kemudian dia katakan ini akan ada banjir besar. Nah, jadi seolah jin itu memberikan berita-berita yang luar biasa sehingga orang semakin yakin. Ya, bahasanya mencuri kabar langit. Betul. Sepatah dua kata dicuri lah mungkin gitu ya. Betul. Dan itu unik. Jadi pada saat yang berikutnya kita munculkan, nah jadi akhirnya penampakan wajah. Nah, jadi kalau tadinya dia hanya manusia biasa, ketika dibacakan ini dia wajah yang serem-serem itu keluar dari wajahnya itu. Nah, itu emang luar biasa. Ya itu yang dikatakan, kalau seandainya kalian bisa melihat dia, maka kalian tidak akan pernah keluar malam, kata Nabi, karena ketakutan. Jadi itu ditunjukkan wajah-wajah yang seram. Jadi bukannya sekedar mindset, oh jin itu seperti pocong, kuntilanak, segala macam, tapi memang wajahnya lebih seram lagi. Iya benar, saya pernah waktu itu ada narasumber juga. Jadi mereka itu timbul sesuai dengan pikiran kita. Betul. Gitu loh. Betul. Makanya kalau kita ngebayangin jin itu wanita cantik, dia keluar wanita cantik. Ya kan, bagi yang wanita. Siasatinya begitu ya. Makanya begitu kan. Tapi bahaya nanti jadinya nggak mau nikah. Jangan, nanti membayanginnya muslim berhijab aja. Betul ya. Yang manis-manis ya gitu. Bercanda loh. Biar nggak tegang. Ya, walaupun ceritanya horor, kita kan tetap happy. Mantap, happy. Jadi itu akhirnya teruslah kita ajarkan secara keimanan. Nah, baru dia akhirnya bisa melepaskan semuanya. Alhamdulillah. Nah. Oke, Pak Ustadz, ini ceritanya luar biasa sekali. Mungkin ada pesan-pesan Pak Ustadz buat pendengarnya, jadi penontonnya al-al. Kalau kita lihat, yang pertama yang harus kita jaga adalah adab dulu. Kenapa Rasulullah mengatakan ini untuk tips kita supaya anak kita, generasi kita tidak ada generasi turunan jin, ya kan? Nah, maka Nabi memberikan adab ketika kalian mau beribadah suami istri di malam hari, ketika malam pertama ini untuk yang punya baru nikah nih, ya ada sunnah. Sunnahnya itu adalah memakan kurma. Ya, yang kedua sholat sunnah. Ya, yang ketiga itu baru beribadah baca doa. Nah, makan kurma ini bahasa Nabi adalah menghilangkan racun dan sihir. Nah, racun di sini para ulama sepakat adalah penyakit bawaan. Bisa jadi tadi ada jin nasab atau penyakit-penyakit berat, gitu, penyakitnya berat. Nah, sehingga tidak akan masuk kepada anak kita. Nah, yang kedua beribadah, berdoa, minta ampun kepada Allah segala macam untuk minta keturunan yang baik. Nah, yang ketiga baru berhubungan suami istri. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua ya, jangan kita mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang instan. Ini sifatnya duniawi ya. Sifatnya duniawi. Ya, karena akhirnya tadi dengan bisa pesugihan. Ya, kalau sekarang kan di Indonesia ini jin itu paling banyak karena halusinasinya banyak kan. Dulu ada kolor hijau, saya sampai tungguin di Semarang karena ada kolor hijau ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan sesuatu tergoda dengan ritual, akhirnya kita mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas akhirnya pesugihan. Di satu wilayah kita pernah telusuri tentang konsep pesugihan itu, ya akhirnya semakin dia bermaksiat, maka semakin cepat pesugihannya. Tapi itu hanya sementara. Ya, semuanya proses. Ya, Allah memberikan rezeki itu proses. Ya, udah itu juga jangan jin itu akan kuat ya ketika diyakini. Makanya para ulama mengatakan jin itu seperti atom hidrogen. Ketika satu tempat diyakini ada jinnya, pasti akan ada jinnya. Karena kita memberikan energi di situ. Memberikan energi. Makanya kan ketika katakan wah pohon beringin ada jinnya, semua orang meyakini, maka jadi ada jinnya. Ya, oh rumah tua ada jinnya, karena yakini jadi ada jinnya. Jadi itu harus hilangkan mindset itu semuanya. Jadi kembalikan aja semuanya. Dan yang terpenting lagi ada konsep yang mendasar dalam Islam. Ya, Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya jin itu takut kepada kita sebagaimana dia juga takut sama kita.
Ya, jadi kalau rasa takut kita berlebihan, apa kata Ikrimah? Kalian akan bisa menjadi gila karena ketakutan kalian sendiri. Jadi bukan karena jinnya. Iya. Jadi sebenarnya nggak 100% salah mereka juga. Betul. Ya. Salah kita sendiri berarti ya. Betul. Was-was. Was-was. Makanya. Jadi itu hati-hati ya. Jadi yang bisa mengusir jin itu adalah diri kita. Ya, Pak Ustadz bisa bermaksiat. Ya, tapi diri kita ketika kita yakini Allah memuliakan anak cucu Adam, bukan anak jin atau anak setan, maka ketuk pintu langit, minta sama Allah, perbanyak istighfar, insya Allah Allah akan jaga. Dan sebaik-baik penjagaan itu hanya Allah, bukan jin atau setan, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali teman-teman. Wah, ini kayak pembahasan sebelum tentang kuliner ya, ini daging-daging semua ini. Waduh, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Wah, teman-teman, ini pembahasannya luar biasa sekali. Kisah horornya bukan horor kaleng-kaleng juga ini, based on true story ya. Terlepas percaya nggak percaya, kita nggak nuntut itu, tapi paling tidak ini berdasarkan pengalaman pribadi Ustadz Febri. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Oke, bagi yang memang tinggal dekat Bogor atau Jakarta sekitarnya, yang memang mau collab ataupun memang mau sharing-sharing cerita horor, silakan ya, nanti hubungi nomor telepon ada di description. Nah, kita bisa janjian. Oke, mungkin cukup sekian Pak Ustadz. Ya, siap, sama-sama. Terima kasih, semoga manfaat. Banget ya, terima kasih udah menonton Ala-Al. Don't forget to like, share, and subscribe. Oke, sampai ketemu di next episode. Ciao, bye-bye. Ketidaksempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah Ala-Al. Ciao.